Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Rizkyanti Putri. Saya dari NIM 69 MSP kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview 2 jurnal pada mata kuliah produktivitas perairan di perairan tambak atau danau. Terdapat 2 jurnal yang saya review. Jurnal yang pertama yaitu Produktivitas Primer dan Komunitas Plankton di Danau Buatan Kawasan Pemukiman Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Evaluasi Tingkat Kesesuaian Kualitas Tambak Udang berdasarkan Produktivitas Primer PT Tirta Bumi Nirbaya di Teluk Hurun, Lampung Selatan. Kita masuk kepada jurnal yang pertama yaitu Produktivitas Primer dan Komunitas Plankton di Danau Buatan Kawasan Pemukiman Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang, yang disusun oleh Rohayati et al. 2003. Danau Ogan Permata Indah atau yang dikenal dengan OPI merupakan salah satu danau buatan yang terletak di tengah kawasan pemukiman Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang, yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat rekreasi atau pariwisata. Pada jurnal ini terdapat 2 metode penelitian. Metode yang pertama yaitu metode pengukuran produktivitas primer dengan menggunakan metode botol gelap terang. Kemudian metode yang kedua yaitu metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel fitoplankton dengan water sampler dilakukan metode pengendapan, kemudian sampel fitoplankton diidentifikasi, dihitung kelimpahan individu fitoplankton, keanekaragaman, dan lain-lain. Hasil pada penelitian ini, hasil yang pertama yaitu produktivitas primer. Produktivitas primer pada bulan Oktober dan November tahun 2002 menunjukkan bahwa besarnya produktivitas primer berkisar antara 3,75 sampai 12,51. Oleh karena itu, danau OPI tergolong ke dalam perairan oligotrofik. Kemudian hasil selanjutnya yaitu parameter fisika kimia. Secara umum, parameter fisika kimia perairan danau OPI menunjukkan kondisi yang relatif sama, kecuali ada satu parameter yang menunjukkan adanya pola yang tidak jelas, yaitu parameter total karbon atau total C, oksigen terlarut, dan COD. Kemudian parameter lainnya yang mempunyai nilai ekstrim adalah kecerahan, pH, total nitrogen, dan total fosfor. Hasil yang terakhir yaitu komunitas fitoplankton. Komposisi fitoplankton di danau OPI pada bulan Oktober dan bulan November tahun 2002 terdiri dari 71 genera fitoplankton yang berasal dari 5 kelas. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu danau OPI termasuk perairan dengan tingkat kesuburan yang rendah atau oligotrofik, baik ditinjau dari aspek produktivitas primer dengan nilai berkisar antara 3,75 sampai 12,51 mg CLM3 per jam, kelimpahan fitoplankton, kecerahan, dan siklus harian oksigen. Komunitas fitoplankton terdiri dari 5 kelas, 71 genera dengan kelimpahan tertinggi pada kelas Cyanophyceae dan kelas Chlorophyceae, Corella, Ganotozygon, dan Pleutonium. Indeks keanekaragaman berkisar antara 1,76 pada bulan Oktober dan 2,27 sampai 2,37 pada bulan November tahun 2002. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Evaluasi Tingkat Kesesuaian Kualitas Air Tambak Udang berdasarkan Produktivitas Primer PT Tirta Bumi Nirbaya, Teluk Hurun, Lampung Selatan oleh DD et al. Tahun 2014. Tambak udang merupakan salah satu usaha yang banyak dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat karena perekonomian melalui peningkatan pendapatan baik sebagai hasil utama maupun sampingan. Perusahaan tambak udang PT Tirta Bumi Nirbaya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir antara 2006 sampai 2007 mengalami penurunan hasil produksi tambak udang, diduga karena adanya perubahan kualitas air pada tambak udang tersebut. Terdapat 2 metode dan 2 analisis. Metode yang pertama yaitu metode penentuan stasiun penelitian menggunakan metode random sampling dan metode lokasi pengamatan. Penelitian ini dilakukan pada 2 tempat yaitu penelitian di lapangan dan di analisa laboratorium.
Terdapat dua analisa pada jurnal ini. Analisa yang pertama yaitu analisa laboratorium, merupakan analisis klorofil A, nitrat, fosfat, amonia, dan lain-lain. Sedangkan analisis data yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis statistik berupa regresi linier, dan selanjutnya dilakukan pembobotan untuk menentukan tingkat kelas kesesuaian kualitas air tambak. Hasil penelitian yang pertama yaitu ada parameter fisika ya. Kemudian suhu. Berdasarkan hasil pengukuran suhu permukaan tambak udang yang diperoleh dalam penelitian berkisar antara 29 hingga 30,7 derajat Celcius. Kemudian kecerahan tambak udang yang diperoleh berkisar antara 14,58 hingga 29,86%. Warna perairan tambak udang di setiap stasiun didominasi oleh warna hijau kecoklatan karena berasal dari jenis fitoplankton berwarna hijau dan coklat. Kemudian kedalaman pada setiap stasiun diperoleh sama, yaitu 1,2 meter. Selanjutnya ada parameter kimia. Yang pertama yaitu MPT atau muatan padatan tersuspensi. Kandungan MPT yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 160 sampai 364 mg per L. Kemudian nilai pH yang diperoleh yaitu 7,39 hingga 8,27. Salinitasnya dapat dikatakan kurang baik untuk budidaya tambak udang karena pertumbuhan udang akan terhambat. Kemudian nitrat. Konsentrasi nitrat yang diperoleh dalam penelitian berkisar antara 0,0001 hingga 0,36 mg per L. Kemudian fosfat. Konsentrasi fosfat yang diperoleh berkisar antara 0,02 hingga 0,64 mg per L. Selanjutnya yaitu amonia. Konsentrasi amonia berkisar antara 0,0039 hingga 0,0118 mg per L. Kemudian DO atau disulfat oksigen berkisar antara 6,8 hingga 8,09 mg per L. Klorofil A terakhir pengukuran dikatakan rendah, terutama pada tanggal 21 Juni. Hal ini karena pengukuran dilakukan dalam kondisi cerah dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu tinggi. Kemudian produktivitas primer. Pengukuran produktivitas primer menggunakan metode gelap terang berkisar antara 41,7 hingga 106,7 mgc per meter kubik per jam. Dari hasil penggabungan nilai tersebut dapat diketahui bahwa kualitas air tambak udang berdasarkan pada produktivitas primernya yaitu sesuai bersyarat dan sangat sesuai. Kesimpulannya pada jurnal ini yaitu berdasarkan hasil data yang diperoleh, evaluasi tingkat kesesuaian kualitas air PT Tirta Bumi Nirbaya di Teluk Hurun, Lampung Selatan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu kualitas air PT Tirta Bumi Nirbaya ini dapat dikatakan masih mendukung untuk usaha budidaya atau bisa dikatakan baik karena kualitas airnya termasuk dalam tingkat yang sesuai dan bersyarat. Kita masuk kepada tahapan yang terakhir yaitu pembandingan kedua jurnal. Pertama-tama, air merupakan nikmat Tuhan yang harus kita jaga dan kita syukuri karena air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Air yang memiliki kualitas yang baik akan mempermudah dalam segala aktivitas. Inti dari kedua jurnal yang telah direview adalah tentang subur atau tidaknya suatu perairan ditinjau dari produktivitas primernya dan beberapa parameter seperti fisika dan kimia. Perbandingan dari kedua jurnal tersebut yaitu jurnal yang satu hanya memiliki dua metode dalam penelitiannya, sedangkan jurnal kedua memiliki dua metode sekaligus dua analisis, sehingga lebih detail dalam penelitian. Kemudian hasil penelitian jurnal 1 terdapat parameter fisika, kimia, dan produktivitas primer dan komunitas fitoplankton, sedangkan hasil dari jurnal 2 hanya terdapat parameter fisika dan parameter kimia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.